Apa nih? Hewan boleh naik pesawat gak, Bre? Mau ngajak apaan sih lu? Naik pesawat? Apa buaya? Ini mana nih nanya buaya nih? Apa benar pesawat itu bisa terbang karena diangkat jin? Yang begini nih. Jangan aneh lu. Oke, Bray, balik lagi sama gue di apa nih namanya, latar biru ya harusnya ya. Nah, ini gue nggak mau ngejelasin tentang sesuatu yang spesifik, cuman ini bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan lu semua yang secara umum, karena di latar biru ini kan kita akan ngebahas tentang dunia penerbangan secara umum. Oke, banyak banget, dan ini udah dikumpulin sama bini gue di dalam suatu kotak, dan nanti random ya, kita ambil random. Mungkin kali ini kita jawab 5 pertanyaan dulu. Mana itunya sayang? Waduh, ini udah ya, ini dalam satu kotak. Tadi gue ngomong bukan satu kotak ya, ini ya. Jadi kita ngambil random ya, ini sayangnya random, Bray. Yang pertama nih, apa ini pertama? Ini kayak ini arisan nih. Kocok lu gak tadi? Udah ya, ini kocok ya. Yang pertama, Bray mau nanya, tiket ke Pekanbaru harganya berapa? Ini macem-macem deh, nanya tiket Pekanbaru. Sebel banget gue, bukan aplikasi gue, ya. Jangan aneh-aneh deh. Tapi ke Pekanbaru sih kemarin masih gope ya, Bray. Kemarin waktu nikah, tahu kan nikahan ini ada nih, Bang Editor tolong ya. Deh, nih jangan aneh nanya tiket ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Di dunia penerbangan itu ada divisinya masing-masing, Bray. Ya, pilot ya pilot, pramugari, tiketing ya tiketing, ground staff ya ground staff. Ya, tapi kalau masalah harga tiket ya aplikasi. Jadi jangan berpikir tentang gue pilot, gue tahu semuanya gitu. Jangan capek. Otaknya nggak nyampe kita kalau kita tahu semuanya tentang tentang bagasi, tentang tiket, harga tiket. Aduh, ada divisinya semuanya masing-masing. Oke? Nih, udah ya, satu. Next. 5 pertanyaan kebanyakan kayaknya. Apa ini? Bang, kenapa tidak semua penumpang boleh duduk di dekat jendela atau pintu darurat? Waduh, ini begini harusnya bini gue yang jawab nih. Saya nggak mau jawab nggak? Nggak mau ya? Dikabur tuh. Oke, kenapa? Karena gini, Bray. Dalam situasi darurat, kalian itu bertugas, bukan bertugas sih, apa ya? Ya kita tuh satu tim, Bray. Di pesawat, yang namanya lu jadi penumpang, lu tuh jadi satu tim sama kita. Ya, jadi kalau ketika keadaan darurat, ya kita butuh bantuan lu juga untuk menyelamatkan ya kita semua. Gitu. Jadi yang berperan penting untuk membuka jendela darurat atau pintu darurat, yaitu harus yang masih ada tenaganya, yang sehat gitu loh. Jangan yang masa kakek-kakek lo taruh situ, gimana nanti dia ngebukanya nggak kuat bukanya nggak kuat ya. Apalagi anak bayi yang ada nangis kalau amit-amit ya, keadaan darurat gitu, nggak bisa, Bray ya. Tapi harus yang masih sehat, yang segar bugar lah gitulah. Sebenarnya ada klasifikasinya gitu. Ntar ditambahin ya sama Bang Editor. Oke. Pokoknya yang bisa membantu para awak kabinnya untuk dalam keadaan darurat untuk membuka. Mungkin awak kabinnya lagi sibuk melakukan yang lain, karena namanya emergency, Bray, darurat. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Oke? Gitu. Yang kedua. Yang ketiga. Mana nih? Itu diacak nih kayaknya. Yang ketiga. Apa ini? Hewan boleh naik pesawat gak, Bre? Mau ngajak apaan sih lu? Naik pesawat? Apa buaya? Ini mana nih nanya buaya nih? Kalau buaya ada yang hewan, ada yang bukan sih ya. Oke, sebenarnya kalau ini hewan boleh naik pesawat gak, Bray? Ini balik lagi ke kebijaksanaan
perusahaannya masing-masing. Karena ada yang boleh, ada yang tidak. Maksudnya masuk cabin ya kan, masuk ke pesawatnya kan. Karena sebenarnya kalau dibawa tapi ditaruh di kargo bisa banget gitu. Ditaruh kargo. Tapi kan gue pasti lu pada mikir kan, aduh masa anjing kesayangan atau kucing kesayangan atau buaya kesayangan lu mesti taruh kargo? Jangan dong ya. Harus dibawa ke cabin dong, duduk samping kita dong ya. Harusnya gitu ya. Ya tapi ini balik lagi ke kebijaksanaan maskapainya masing-masing ya, Bro ya. Ada yang boleh, kemarin baru aja ada yang boleh, dan ada juga yang tidak. Ya, balik lagi ke maskapai masing-masing. Oke? Ketiga, kita buang, kita taruh ini, buang, buang. Oke? Buang. Biar nggak nambah nih. Ntar banyak lagi pertanyaan lu nih soalnya. 2 lagi, 4. Pertanyaan keempat. Apa nih? Aneh-aneh dan kenapa pesawat delay? Kenapa? Hah? Ya gini, Bray, banyak banget alasannya kenapa pesawat delay. Kita pun yang krunya kita juga nggak mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau nunggu-nunggu gitu? Sampai lama-lama gue juga mau istirahat, mau tidur. Jangan aneh-aneh deh. Ya, tapi banyak. Ini yang pertama, oke? Yang pertama, kenapa pesawat delay? Pertama pasti alasannya karena cuaca tuh kan, ada kilat. Kelihatan nggak? Oke? Yang pertama cuaca. Lah kalau cuacanya buruk, Bray, masa lu paksain buat take off, buat landing? Enggak kan? Ya, yang kedua, mungkin ada dengan masalah maintenance atau technical problem. Ya, entah pesawatnya lagi dicek atau gimana gitu, kita juga nggak tahu. Ya, yang pastinya kita sebagai kru pun kita nggak mau delay, Bray. Nggak ada yang mau. Yang ketiga, gara-gara lu penumpang datang pada telat, yang lain misalnya 189 penumpang, ya kan, 180-nya bisa on time, kenapa lu pada telat lu 9 nih? Ada yang kayak gitu, Bang. Banyak sih. Banyak, dan salah lu. Jadi misalnya orang remeh nih masuk ke kokpit, tek, Cap, Mas, ini nungguin 9 lagi. Kita nungguin. Gara-gara lu pada delay, bisa banget ya. Makanya on time. Kayak mak gue tuh 3 jam sebelum udah di bandara ya. 3 jam sebelumnya udah di bandara lu. Mahal harga tiket pesawat, jangan disia-siain. Pada beli baru lu. Apa lagi nih? Kenapa pesawat delay? Oh, nunggu pesawat lanjutan gitu. Karena kita kan pesawat tuh pakainya gantian, Bray. Enggak yang kayak mobil lu diparkir gitu terus kita tinggal pakai. Enggak, ya. Kita gantian, misalnya dia dari Bali atau dari mana, Surabaya. Nah, kita nunggu di Jakarta nih, ya kan? Nanti misalnya kita mau Padang nih, nungguin, apalagi kalau di siang atau sore, nungguin pesawatnya, gitu. Jadi jangan semata-mata delay, dikit-dikit delay, ngamuk. Jangan, santai aja. Bray, bersyukur, dinikmatin aja. Karena kita nggak ada yang tahu, mungkin ini delay, gara-gara delay. Ya, yang tadinya kita harus ke Padang tadi kan, yang tadinya mungkin di Padangnya hujan deras gitu. Tapi gara-gara delay, ya pas kita nyampe Padang hujannya udah selesai gitu. Jadi kita nggak perlu tuh holding gitu, ya gitu. Jadi banyak alasannya, tapi nikmatin aja kalau delay. Jangan dikit-dikit ngamuk, gue ngamuk enggak, jangan. Oke? Apaan lagi nih? Udah ya gitu. Pokoknya delay itu banyak alasannya, ya. Dari ground staff juga bisa, atau dari mana? Apa tuh namanya? Kalau itunya rusak, sistemnya ada yang rusak, sistem di komputernya atau gimana, jadi lu cekinnya susah, itu bisa juga jadi delay, ya. Oke, banyak alasannya, tapi kita krunya juga nggak mau. Kita juga mau pulang dengan cepat, kita mau istirahat dengan cepat selesai tugasnya. Jangan lu kira, delay nih, pilotnya nyantai, enak aja lu, gue juga mau pulang, ya. Dah gitu. Udah lanjut nih. Pertanyaan nomor 5. Banyak banget, cuy, pertanyaan lu. Banyak nih. Nanti lanjut nextnya aja ya. Apa ini? Bang, kalau kita lagi naik pesawat dan bawa 3 koper per orang, boleh gak semuanya dibawa ke cabin atas? Ini juga nih, yang nyebabin delay ini. Ini juga. Ini juga nih. Lo tau gak ya, sweeping koper tuh ya, itu lama, Bray. Lama nih,
terus udah bagasinya udah penuh nih, bagasi udah penuh nih. Kevin coba nggak mau curhat Kevin, mbak nggak mau curhat dia, nih ya, bagasi udah penuh nih, ya kan, bilang masuk, Kevinnya masuk ketuk, ting tong, ya masuk, ya kan, bilang iya Kev mas, ini kayaknya masih nunggu nih, kenapa? Iya penumpangnya bawa kopernya kebanyakan. Lu udah tahu batasnya tuh berapa? Satu orang satu aja udah sih, saya masukin kargo sih, emang apa sih nggak bakal hilang? Ya, bawa satu aja, gak usah semuanya tiga lu bawa ke atas. Terus ada apa sayang? Dimensinya ada berapa yang harus dibawa? Nah, dimensinya ada yang harus dibawa berapa? Dan juga nih ya, jangan mentang-mentang lu beli kursi nomor 4 terus atas bagasinya itu jadi milik lu. Enggak, udah datang telat terus atas bagasi jadi milik lu. Enggak, ya. Jangan kayak gitu. Jangan aneh-aneh lu. Nah, itu juga buat delay itu lama. Dan tadi gue bilang apa? Mentang-mentang lu beli kursi nomor 4 terus atas bagasi itu juga bikin delay, bro. Karena ada penumpang ya, dia datang telat nih, paling belakang nih. Udah kita nungguin dia datang telat. Marah-marah lagi. Marah-marah kenapa? Itu minta bagasinya. Saya kan duduk di sini nih. Kenapa bagasi saya ada yang isinya? Bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu. Siapa cepat dia dapat kalau bagasi. Oke? Ya. Makanya datang duluan 3 jam sebelum. Ya, kayak mak gue tuh. Oke. Maaf ya, mak. Tapi emang beneran. Mak gue waktu gue nikah udah 3 jam sebelum, Bray. Flashback. Kebut gue datang 4 jam sebelumnya, Bray. Lagi dipotongin, Nanti potong kuku. susah loh. Karena Ibu Siti maunya datangnya cepet. Oke. End of flashback. Ngantuk gue di bandara, tapi bener, ternyata ngantri. Karena kan kita nggak tahu, Bray. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di bandara tuh, entah rame, entah kargonya ada yang gimana. Ya kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuman itu bagus. Kalau ya nyokap gue memang selalu mengajarkan kayak gitu. Kalau bisa datang before, kalau bisa kita nunggu aja di bandara. Jangan lu nunggunya apa buru-buru ya kayak dulu tuh ada dia datang telat, dia yang marah-marah. Jangan jangan kayak gitu ya. Tambah satu lagi katanya, Bray. Ya ada satu lagi nih. Bonus. Nih. 2 nih, jangan. Nempel nih, cuy. Nempel, Bray. Ya, apa nih satu lagi nih, terakhir nih. Kenapa sih, Bang, kalau naik pesawat telinganya sakit? Beda. Ini susah nih sebenarnya jelasinnya. Cuman gini, Bray. Ya, yang namanya naik pesawat, lu tuh harus fit. Ya karena itu ketika kita terbang itu ada perbedaan tekanan udara yang ada di gendang telinga lu yang nggak bisa ibaratnya manusia tuh memang hidupnya ya di darat gitu loh, di darat, kecuali yang udah terbiasa hidup di daerah dataran tinggi gitu ya. Soalnya kalau kita misalnya terbang ke atas, cabin altitude kita memang lu ngerasanya kayak biasa, cuman enggak. Cabin altitude kita itu berada di ketinggian 6.000 sampai 8.000 feet mean sea level gitu. Walaupun kita terbangnya di 41.000 feet, 36.000 feet, 36.000 feet ke atas lah, 30 ribuan ke atas lah ibaratnya gitu kan ya. Lagi syuting dia lewat. Kucing lewat, Bro. Ya gitu ya. Jadi jangan berpikirnya lu ada rasa kayak flu atau gimana, lu nggak bakal sakit gitu. Pasti sakit, pasti, karena ada perbedaan tekanan udara ya. Namanya juga kita yang harusnya di darat, kita transportasi darat, tapi kita transportasi lewat udara, itu pasti ada perbedaannya gitu. Ya, itu wajar, itu natural. Oke? Karena memang ya manusianya ya kita harusnya hidup di darat, bukan di udara kan. Ya enggak? Ya pokoknya itu perbedaan tekanan udara di gendang telinga. Gue lupa namanya apa. Di gendang telinga ada namanya. Ya gue bego biologi, maaf ya. Cuman ya intinya itu. Oke. Jadi itulah kenapa gendang telinganya sakit. Jadi di bagian telinga yang mana gitu, gue lupa. Ya. Udah 6 nih. Dia malah pada main sama kucing tuh, bini gue sama bang editor. Jadi bro ya pokoknya intinya kalau mau naik pesawat lu tuh harus fit, jangan sampai elunya ngerasa nggak sehat gitu, kecuali memang ada keperluan
medical emergency ya kan, misalnya lu harus berobat kemana gitu, yaitu ya udah mau gimana lagi, harus naik pesawat kan kalau misalnya jauh gitu. Oke, ya pokoknya sehat-sehat buat kalian semua, apalagi lagi COVID kayak gini Bray. Ya mungkin kemarin kita dengar kabar baik dari WHO-nya, katanya Omicron ini adalah fase terakhir dari COVID. Ya mudah-mudahan itu benar, dan mudah-mudahan ini balik lagi ke kitanya. Tetap jaga kesehatan, olahraga, makan yang banyak ya, jangan sampai sakit-sakitan deh pokoknya. Nggak enak sakit Bray. Iya, telinga sakit yang enak kan lu, apalagi kalau lagi flu tuh naik. Aduh, gue ada sinus soalnya, dan gue ngerasain lah sakit ya. Yaudahlah, segitu aja Bray ya latar biru kali ini. Mungkin nextnya kita akan bahas tentang apa ya, nggak tahu ya, atau mungkin jawabin ini lagi, atau mungkin bahas yang lain, ya terserah kalian ya. Kalian komen yang banyak di bawah ya, dan juga kalau merasa ini bermanfaat ya udah bagi-bagi sama yang lain, jangan lu doang yang dapat ilmunya. Oke Bray, bentar Bray, ada yang mau nanya lagi ternyata. Ini mainan kucing sih. Apaan? Mau nanya bang, Apaan lu? apa benar pesawat itu bisa terbang karena diangkat jin? Yang begini nih, jangan aneh lu. Di goa lu, hidup di goa lu. Banyakan jin. Nih, mana tadi pesawatnya? Nih, ini ada pesawatnya nih, Bray. Ada pesawatnya nih ya, nih. Masa jin ngangkat? Terus tuh nih kamera HP pakai apaan? Pakai mata jin juga. Udah aja lu. Zaman udah canggih, jangan aneh-aneh. Meanwhile, Sihir katanya. Oh iya, Besi terbang. benar. Gimana Bapak? Emang begitu. Emang begitu ya? Bukan oke. Lah tapi kan kalau di Indonesia mah jin. Iya, beda cuman sedikit. Beda dikit lah ya. Beda dikit. Emang begitu. Ya mana mungkin besi segede gitu bisa terbang kalau nggak ada sihirnya? Gila kali lu. Dukun gitu kan ya. Ya pasti lah. Jangan aneh-aneh nih. Gue jelasin sedikit ya. Aerofoil. Ya, ini bentuk sayap pesawat. Oke? Bentuk sayap pesawat. Karena ketika kita terbang itu aerofoil ya. Aliran udara yang mengenai sayap depan itu membentuk tekanan udara yang berbeda, Bray. Ya, dan tekanan di bawah itu lebih tinggi daripada tekanan di atas. Itulah kenapa muncul gaya lift, gaya angkat dari pesawatnya. Gitu loh, muncul gaya angkat dari pesawatnya karena perbedaan tekanan udara itu tadi. Gitu. Kalau gue jelasin panjang, kan tadi udah panjang nih pertanyaannya. Ya, gitu. Itu muncul karena ada gaya angkat pesawatnya gitu. Jangan lu berpikir, wah besi bisa terbang pakai sihir. Kemarin tuh ada tuh pakai sihir. Udah lu di ini lu Harry Potter lu pakai sihir. Jangan aneh-aneh deh ya. Dan juga lift itu kan ya, nanti ada rumusnya nih ditaruh nih sama Bang Editor ya. Ini bang di sini. Oh di sini kata Bang Editor. Nah itu kenapa pesawat butuh engine itu berhubungan sama V ya kan, ada luas penampang, nanti ada flap ya kan, ada coefficient liftnya, itu berhubungan semuanya sama rumusnya itu ya. Lu cari sendiri, udah pernah gue jelasin nih, jangan males ya, di scroll biar banyak. Ya gitu, bukan pakai jin, bukan pakai sihir, itu udah teknologi canggih. Ini pesawat terbang ya, udah enak, kita udah hidup di zaman yang enak loh. Nggak kayak White bersaudara dulu nyobanya pakai pesawat apa, bambu kali, nggak tahu gua ya. Gitu pokoknya, cari sendiri, Google, Wikipedia banyak. Jangan males, YouTube nih udah enak, Google tinggal googling, TikTok banyak bermanfaat. Jangan lu nonton Pargo, jangan aneh-aneh deh, sebel banget gua, jangan aneh lu. Udah itu aja. Mau jatuh kan? Iya, oh iya, kasih duit gue. Yaudah guys, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di langit-langit.